omongan dan segala macem. Akhirnya aku dikasih tunjuk sama dia, coba deh lu tonton YouTube ini. Nah, aku dikasih tahu tuh. Awal mula aku dikasih tahu ngaji cerdas sebenarnya. Ngaji cerdas, aku tonton beberapa video kamu tuh. Terus aku pelajari, oh iya ya, perdebatan dan segala macamnya dan beberapa orang yang mualaf tuh gini gitu kan. Terus aku lihat lagi YouTube Kodondi. Aduh ini apa sih gitu kan? Aku yang terus aku lihat ada perdebatan antara Kodondi dan ada satu orang Kristen, masalah pendeta ya, bisa ketemu ngaji cerdas dan Kodondi gitu sih. Dan aku alhamdulillah bersyukur banget aku bisa mualaf dan bisa dekat sama Allah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Saudari Stefani yang berasal dari latar belakang Kristen Advent mengadakan janji temu dengan saya. Hari ini kita bertemu tadi pukul 14 ya, dan kita tadi sempat berdialog mengenai keyakinan Saudari Stefani yang lama. Kemudian juga tadi Saudari Stefani juga sempat menanyakan tentang ajaran Islam dan juga sudah mengklarifikasi tentang beberapa miskonsepsi terhadap agama Islam, sehingga alhamdulillah Saudari Stefani hari ini berketetapan dan mengambil keputusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah ya. Semoga salawat dan salam juga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan mulai ya. Saya akan bertanya kembali ke beberapa pertanyaan kepada Saudari Stefani supaya kita mendapatkan kepastian ya. Baik, di dalam Islam ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Stefani mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, di dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam Islam ya. Saya ingin bertanya, apakah ada orang yang memaksa Stefani untuk memeluk Islam? Nggak ada. Tidak ada. Apakah ada pihak-pihak yang mungkin merayu atau mengintimidasi? Nggak ada. Atau menjanjikan sesuatu? Nggak ada. Nggak ada ya? Apalagi nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak termasuk yang sebelah ini ya? Nggak ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian Stefani kan ayahnya sudah almarhum meninggal ya, masih punya ibu ya kan? Iya. Nah, artinya masih ada orang tua lah ya. Kalau misalnya nanti orang tua mengetahui Stefani memeluk Islam, kemudian melarang atau mungkin marah gitu ya, Stefani sebagai orang yang sudah dewasa berhak menolak ibu, tetapi harus dengan cara yang paling lembut gitu ya. Di dalam Islam, kalau mungkin dulu sebelum kita menjadi seorang muslim, kalau dulu kita sudah patuh dan taat kepada orang tua kita, nanti sebagai muslim harus lebih patuh dan harus lebih taat kepada orang tua gitu ya, selama perintah orang tua bukan untuk berbuat maksiat gitu ya. Oke, alhamdulillah. Yang kedua sudah dijawab oleh Saudari Stefani dengan mantap. Dan di dalam Islam juga ada syariat ya. Tadi kita sempat ngobrol mengenai syariat. Di dalam Islam ada yang namanya sholat ya, zakat, puasa, dan juga ada haji kalau mampu ya. Selain itu juga nanti baca Quran ya, dan lain-lain. Apakah kira-kira dengan syariat seperti itu Stefani sudah mantap, merasa bisa melakukan? Insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang perlu kita tunggu lagi ya. Kita bisa langsung mulai prosesi syahadat. Stefani nanti ikuti perkataan saya. Pertama dengan bahasa Arab, kemudian yang kedua terjemahannya atau artinya ya. Oke. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mulai sekarang Stefani sudah menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah, sejak sekarang insya Allah dosa-dosa daripada Stefani, dari mulai akil balik sampai tadi saat sebelum bersyahadat, insya Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan yang pernah dilakukan oleh Stefani juga insya Allah tetap dicatat ya. Jadi masuk Islam, wah itu sangat indah ya. Yang baik tetap dicatat, tapi yang dosa dihilangkan gitu. Jadi sekarang ini Stefani sudah seperti, kalau boleh dikatakan, seorang bayi yang baru lahir kembali gitu ya. Fitrah gitu, sebagai fitrah suci kembali. Amin. Kalau begitu kita sudahi prosesi syahadat ini dengan doa ya. Mudah-mudahan Stefani nanti diberikan petunjuk dan juga kemudahan di dalam menjalankan syariat Islam. Baik ya, kita mari berdoa. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Oke, halo, saya Stevi. Umur saya 26 tahun. Terus apa lagi ya? Aku bingung ini. Aku lahir di Bekasi, besar di Jakarta. Kebetulan orang tua dari seberang ya, dari Ambon. Tapi nenek dari mamaku itu orang Padang. Dan memang dulunya nenek dari mama itu Muslim sebenarnya. Jadi muslim Belum ada setahun, kok masih baru. Ya. Kenapa? Desember aku. Mm-mm. waktu pengen tahu nih kisah Mbak Sepi dari kecil ya kemudian sekolah itu gimana sih, aktif sama keluarganya dengan agama yang Mbak Sepi anak pada waktu itu? Kalau aku kebetulan dibilang Advent bukan Advent, soalnya nggak masuk ke Advent ya, maksudnya nggak dibaptis di Advent ya. Kalau misalnya dibaptis di gereja Advent kan berarti aku sah emang orang Advent. Cuma yang memang dari kecil tuh aku merayakan hari Sabat, tidak makan B2, terus tidak makan yang haram-haram juga gitu kan. Terus memang dari Jumat sore sampai Sabtu sore, istilah kata kayak Jumat maghrib sampai Sabtu maghrib tuh benar-benar yang aku ke Tuhan banget gitu ya. Itu dididik papa, almarhum papa. Kayaknya kalau pernah nonton aku di Kodondi tahu lah ya gitu. Jadi kayak ibarat kata aku merayakan Sabat lah istilahnya. Jadi kayak benar-benar di satu hari itu tuh untuk Tuhan gitu, kayak baca Alkitab. Dibilang nyepi, mirip-mirip sih gitu ya. Itu sih. Terus besar nggak sekolah Kristen sih, aku sekolah biasa. Justru aku malah SMP tuh di yayasan Muslim gitu. Bahkan aku mau masuk ke yayasan Kristen, nggak tahu kenapa malah masuknya ke yayasan Muslim gitu ya. Jadi dari SMP tuh aku OSIS juga ngurusin. Aku lebih nyaman ngurusin acara-acara kayak bukber gitu daripada ngurusin yang Kristen. Nggak tahu kenapa. Karena aku emang nggak pernah ke gereja bahkan dari kecil. Karena kayak papa ya, almarhum papaku tuh tahu gimana seluk-beluk kayak gereja. Bukan karena gimana-gimana ya. Bahkan pendeta aja kalah sama papa dalam hal berdebat Alkitab ya, karena papa tuh istilah kata kalau di Islam tuh hatam sama Alkitab gitu.
karena kayak tahu deh yang di Kodondi ya. Alkitab apa aja yang tahun berapa, 1965 kalau nggak salah. Yang ejaannya masih ejaan jangan tuh DJANGAN gitu. Mulai hidup baru dari nol, itu aku bertanya-tanya sih jatuhnya kayak pencarian jati diri mungkin ya. Nah, baru aku tertarik ke Islam. Sebelum tertarik ke Islam, pasti kan dulu waktu SMP ataupun SMA ya punya pandangan terhadap Islam. Oh iya, Ya. punya. Justru aku kayak, wow, aku lebih suka cara mereka gitu. Justru papaku dari kecil tuh bilangnya gini, kamu masa, lihat deh orang Islam, mereka berdoa 5 kali sehari. Kalau kamu gimana? Gitu ya. Mereka mau berdoa sama yang di atas, mereka harus istilah kata wudhu dulu, bersih dulu gitu kan. Kamu gitu. Jadi memang sebenarnya aku pun dari kecil dididik papa tuh benar-benar kayak mau berdoa tuh benar-benar mirip kayak wudhu, tapi bukan wudhu ya jatuhnya ya, benar-benar kayak mandi, istilah kata bersih dan rapih, baju pun rapi, sopan. Baru benar-benar doa dan itu bersujud gitu loh, bertelut lah ya. Jadi ya hampir mirip jatuhnya. Justru aku juga nggak makan B2 dari kecil gitu. Bukannya nggak pernah sekali pernah. Itu karena acara gitu sih. Tapi kan di media di trennya bahwa Muslim itu kan itu Steffi dapat tren kayak gitu. Kalau kerasnya enggak sih, lebih ketat yang aku lihat ya. Terus kayak lebih menghargai Tuhannya. Itu sih. Dari cara mereka mau berdoa aja tuh aku udah wow gitu. Jadi ada anak rem yang baik yang jahat-jahat gitu. Enggak sih, enggak terlalu gimana sih Baik, aku. pada awal mulanya, Mm-mm. tadi kan tertarik Islam, itu dari mana? SMP. Oke, setelah itu lalu gimana? Setelah SMP, Ya dari awal mula kan aku ngurusin karena OSIS ya. Dari situ aku kayak tertarik gitu ngelihat mereka juga ngurus bukber, Idul Adha dan segala macamnya gitu. Nah, dari keluarga juga beberapa ada yang muslim gitu. Terus ya nggak tahu kenapa aku dapat hidayahnya tuh ya bener-bener pas udah dewasa yang di saat aku mau mulai hidup baru gitu. Itu sih. Terus kayak aku juga kenal ada satu seorang muslim juga ya. Aku lihat dia agamanya dan segala macamnya baik, bagus gitu. Jadi aku kayak, ini maunya gimana ya Allah ya gitu kan. Aku bertanya-tanya, kok kayak aku tuh dari dulu aku dituntun gitu untuk mengenali Islam itu apa gitu. Kenapa gitu? Apakah aku harus mengenali Islam gitu kan? Apakah aku harus juga masuk? Aku berpikir seperti itu juga dulu ya. Oke, kalau emang aku harus memperdalam Islam dan mengenali Islam itu apa, ya udah kasih aja jalannya aku gitu loh, kasih petunjuk aku. Ya udah dikasih tuh bertahap. Ada aja jalannya. Luar biasa sih. sampai ketemu. Iya, Gimana? iya. ceritanya? Itu awal mula enggak, jadi awal mula gini, aku punya adik angkat. Pernah juga tuh nongol di Kodondi ya. Itu aku udah berapa lama nggak ketemu, terus akhirnya aku ketemu. Nah, aku terkejut ternyata dia menikah sama seorang Kristen. Loh, kamu nikah sama dia? Iya, tapi dia mualaf dulu kak, baru nikah sama aku. Oh oke. Tertarik gitu. Terus itu sebelumnya aku juga ketemu sama seorang mualaf gitu. Nah itu yang bikin aku jadi kok kayak aku ada magnet tersendiri gitu kan gitu. Ya udah aku ketemu sama seorang mualaf itu, aku juga ketemu sama adik angkat aku itu. Aku datang ke rumahnya, ya udah gue tungguin suami lo deh, gue pengen denger gimana sih dia sama perjalanan dia mualaf tuh gimana. Terus kayak yang abang yang aku kenal itu yang mualaf juga itu, bener-bener aku tanya, kenapa dulu abang mutusin mualaf? Aku bilang gitu, Steffi, emangnya Yesus itu pernah mengajarkan agama? Itu yang oke, noted gitu ya. Iya benar-benar. Terus aku datang ke rumah adik angkat aku, dia lihat, emang Yesus itu Tuhan? Gitu. Emang Yesus itu Tuhan? Dari suaminya si adik angkat aku itu. Dia nanya gitu. Hah? Oke, gitu kan. Coba deh
gini 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 gini. Banyak deh perdebatan dan omongan dan segala macem. Akhirnya aku dikasih tunjuk sama dia, coba deh lu tonton YouTube ini. Nah, aku dikasih tahu tuh. Awal mula aku dikasih tahu ngaji cerdas sebenarnya. Ngaji cerdas, aku tonton beberapa video kamu tuh. Terus aku pelajari, oh iya ya, perdebatan dan segala macamnya, dan beberapa orang yang mualaf tuh gini 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 gitu kan. Terus aku lihat lagi YouTube Kodondi. Aduh, ini apa sih gitu kan. Aku yang terus aku lihat ada perdebatan antara Kodondi dan ada satu orang Kristen, masalah pendeta ya. Itu yang aku gemes banget sebenarnya. Terus udah deh Tuhan, aku pengen banget deh ketemu nih orang. Maksud aku Kodondi ya. Pengen deh ketemu nih orang. Terus aku kayak, yaudah gimana sih caranya gitu ya. Udah deh, gue japri deh di Instagram. Aku japri di Instagram. Aku kira ini fake account gak ya gitu kan. Enggak, itu jujur. Ini fake account gak ya? Nah, terus kayak apa namanya? Ini fake account gak? Ya udah deh, apa salahnya aku japri gini aku cerita. Aku sedang mempertanyakan keimanan aku gitu kan dulu. Ya udah. Oh yaudah, boleh dilanjut ke WA aja gini nanti datang ke kantor saya di sini. Aku langsung ke WA. Oke. Ini bener gak ya gitu kan? Aku yang bertanya-tanya ini bener gak ya? Atau ini akun bodong atau gimana sih gitu kan? Ya udah, aku japri di WA terus sharing. Ya udah kan datangnya ke kantor. Oke. Beberapa waktu kemudian aku datang, aku telepon, kok ini aku udah sampai gini. Gak lama HP-nya mati dong. Aku yang makin bertanya-tanya, ini bener gak sih? Ini janjian gue di prank doang atau gimana gitu kan? Nyampe gak lama HP-nya aktif, terus aku ditelepon balik. Oh ya udah Mbak, sini. Oke. Ketemu lah waktu itu. Kok gue ketemu ya? Oke, maksudnya apa lagi nih gitu kan? Terus ya udah berdebat, bukan berdebat ya jatuhnya ya. Aku diskusi, nanya terus gini ya udah, aku mantap mualaf di situ langsung. Penasaran nih, pertanyaan apa, perdiskusian apa ya? Ada Pertanyaannya, mungkin muncul kepada Islam ya. Kenapa dibolehin lebih dari satu istri? Ya udah dijawab ya sama Kodondi. Terus Islam itu apa sih sebenarnya gitu kan? Terus Kodondi juga menjelaskan bahwa memang Tuhan itu Yesus itu bukan Tuhan. Dan aku juga masuk logika sebenarnya dari dulu gitu ya. Terus ya itu sih yang bikin aku mantap. Dan benar-benar Tuhan tuh ya satu, ya Allah gitu. Sih. Make sense banget. Memang satu, Tuhan itu satu. Dan memang dari dulu aku menganggap Allah atau Allah ya. Aku kan istilah kata dulu Kristen kan manggilnya Allah ya. Itu benar-benar satu. Itu sih. Diskusi kemudian langsung syahadat di situ. Iya, langsung syahadat di situ. Mantap. Kita pengen tahu. Itu yang bener, proses syahadatnya ya. Aku emang bener-bener, aduh, gue siap gak ya gitu kan. Bener-bener yang terlalu cepat gak ya? Itu jujur. Kalau aku nggak omongin itu, bahkan kayak munafik banget aku ya. Itu yang aku rasain. Terus pertama kali akan ada pekerjaannya Kodondi juga yang cewek kan. Aku diajarin wudhu gitu. Nah pas pertama kali aku mau wudhu tuh bener-bener kayak jantung mau copot. Gak tahu kenapa. Terus ya udah oke, aku wudhu sampai namanya suci aja sampai kagok juga gitu ngajarin aku wudhu gitu ya, bener. Nah selesai wudhu itu yang aku rasain bener-bener lega banget, gak tahu deh, gak bisa bilang apa-apa. Pokoknya lega, seger, tenang. Ya udah gitu. Mau syahadat karena memang aku juga sebelumnya aku dengerin di YouTube gitu ya, ada orang yang syahadat gini. Jadi ya pas syahadat kok kayak hal biasa bagi aku bahkan. Yang aku herannya itu sih. Betul banget. Terus sesudah aku di Islam ya bukan berarti aku benar-benar seorang muslimah yang benar-benar ini ya, belum, masih belajar juga. Cuma kayak Allah sayang banget ya sama aku pokoknya. Itu sih intinya. Kayak rezeki terbuka, terus kayak banyak deh
nggak bisa dijelasin satu persatu. Kayaknya tuh Allah sayang banget sama aku, itu aja. Pengen tahu nih dari Mbak Stefi bagaimana penyesuaiannya ketika sudah jadi seorang muslim. Mm-mm. Kan kita banyak ibadah, banyak juga yang bilang Mm-mm. Islam itu ribet. Iya, iya. Ibadah. Penyesuaian Mbak Stefi gimana dan tanggapan? Bahkan dari orang muslimnya pun sebenarnya Islam itu nggak ribet kok gitu, nggak meribetkan juga gitu. Dan memang benar sebenarnya, ya kita yang butuh Allah, ya kita yang datang dong. Kayak logikanya gini, kamu butuh pertolongan sama sesama manusia deh, pasti kamu baik-baikin kan, pasti kamu juga datengin, baik-baikin, sopan, dan ya attitude ada gitu. Masa ke yang kata kamu nggak gitu loh, kayaknya itu sih gitu sih. Gitu. Baik. Jadi menurut Mbak Stefi mungkin nggak ada yang sulit ya dalam perintah Allah itu. Insya Allah nggak ada yang sulit itu sih. Baik Mas Stefi, pasti kan ini dari mualaf ini kan banyak variasi ya ketika dia ada yang mualaf ini dia mengetahui menjelaskan kepada keluarganya bahwa itu sudah ada juga yang keluarganya tahu sendiri. Nah, Mbak Stefi yang gimana? Aku sebenarnya belum mau kasih tahu gitu, cuma aku lihat waktunya belum lah. Udah muncul di YouTube. Iya, muncul di YouTube. Itu sih ya, terserah, kalau emang mau tahu sendiri ya nggak masalah sih. Tapi mungkin berarti sekarang keluarga Masih dalam keyakinan Kristen, dan kebetulan sebenarnya agak keras ya. Gitu sih. Kenapa? kerasnya gimana? Ada beberapa yang terlalu ini di gereja, dan ya begitu deh. Dan aku sih sebenarnya nggak terlalu iniin banget sih. Nggak terlalu. Tapi dari beberapa rekan sudah tahu belum Pak Stefi ini jadi seorang muslim? Kenapa? Ya, teman dulu ya. Beberapa sahabat aku, temen deket, ada yang udah ada yang tahu kalau aku mualaf. Pernah diajak apa diskusi atau gimana atau di debat gitu? Enggak sih, belum. Belum terlalu gimana sih. Baik. Sekarang menjadi muslimah nih mungkin udah setahun ya? Apa? Belum setahun. Baru berapa? Baru beberapa bulan. Kalau ini jadi seorang muslimah apa gitu caranya, visi-misi? Visi misinya lebih mendekatkan diri sama yang di atas. Itu benar-benar aku pengen apa ya? Khusyuk sama Allah, lebih dekat sama Allah. Karena benar-benar kayak aku dipanggil terus sih gitu. Maksudnya ya Allah sayang banget deh sama aku intinya itu. Insya Allah aku bisa lebih dekat lagi sama yang di atas. Gitu. Mudah-mudahan, amin. Baik, mungkin kalau Mbak Stefi punya pesan kepada sahabat cerdas nih, baik mereka yang belum mualaf pertama, atau mungkin mereka yang sudah mualaf dan juga mau berlahir. Sekarang dari yang belum mualaf, apa yang mungkin mereka harus Kalau kayak yang belum ada trigger gitu ya? kalau yang belum mualaf, kita kan nggak tahu nih istilah kata. Mereka kan hanya monoton dari kecil gitu ya, misalnya dari kecil agama mereka A gitu. Kenapa mereka nggak coba cari tahu gitu loh, dari masing-masing agama di Indonesia ini kan banyak ya. Kenapa mereka coba deh cari tahu gitu. Dan pasti kalau misalnya hatinya peka, pasti dapat si hidayahnya insya Allah gitu. Jangan terlalu fanatik, itu sih maksud aku. Open minded, karena aku juga open minded orangnya gitu loh, nggak yang apa ya, terlalu fanatik sama agama ini gitu sih. Kalau itu buat mualaf, Kalau yang mereka buat ini banyak kesulitan. pasti aku pun merasakannya gitu loh, karena nggak gampang gitu loh, sholat 5 waktunya, terus baca Quran dan segala macamnya gitu. Nggak gampang memang, karena memang itu agama baru bagi kita kan gitu, dan ngejalaninnya itu pun nggak bisa sembarang. Aku benar-benar dari aku mualaf tuh benar-benar mutusin yang benar-benar hidup baru, semua mulai dari nol gitu lah. Segala halnya itu, tingkah laku kita tuh pasti dilihat orang. Salah-salah aja pasti ada omongan. Bahkan kamu nggak melakukan hal kesalahan pun, orang ngelihatnya salah aja terus gitu loh. Gimana kamu melakukan kesalahan, itu aja sih. Istilah kata kalau kamu udah mualaf ya
lebih mawas diri, lebih memperhatikan diri, lebih dekat sama sama Allah ya pastinya itu sih. Kalian buat muslim. Nah, Kalau yang buat muslim perdalam lagi, kamu bersyukur dari kecil kamu diajarin Islam, dari kecil kamu jadi muslim dan muslimah gitu ya. Justru gampang banget bagi kalian yang udah muslim dari kecil bahkan ya. Ya udah apa salahnya dilanjutin dan dijalanin gitu aja sih. kamera kan Mbak Sepi ini lagi bangun project sama Bang Glenn. Ya, Itu sama gimana Bang tuh? Glenn. Awal mulanya dari mana tuh sampai sekarang? Ya tiba-tiba ya Bang Glenn waktu itu ngajak ya, gimana kalau kita buka usaha ini, kita bagi hasil bla 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 bla. Ini lagi berjalan sih, insya Allah diridhoin sama Allah. Amin. Support gimana? Kalau mau support boleh datang, nanti kita kasih tahu alamatnya di mana. Boleh didoain juga ya. Ada pesan terakhir mau disampaikan? Pesan-pesannya apa ya? Lebih mendekatkan diri lagi sama yang di atas, lebih tulus lagi dalam menjalani hidup ini gitu ya. Kayak lempeng aja lah, nggak usah yang neko-neko hidup tuh, gitu aja sih. Oke, silakan boleh ditutup. Mungkin Ya, terima kasih Ngaji Cerdas sudah mengundang saya di sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin nggak berkenan ya. Maaf, itu aja sih. Aku bersyukur banget bisa ketemu Ngaji Cerdas dan Ko Dondi gitu sih. Dan aku alhamdulillah bersyukur banget aku bisa mualaf dan bisa dekat sama Allah lagi. Terima kasih. oke. Terima kasih banyak ya. Ya.